Gloria, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Terkhususnya anggota organisasi Tunggal Hati Seminari Tunggal Hati Maria. Pada renungan hari ini, Jumat 2 Februari 2024, yang diambil dari Injil Lukas bab 2 ayat 22 sampai 40, yang menceritakan tentang Yesus yang dipersembahkan dalam bait Allah. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup ini, kita seperti Maria dan Yusuf membawa anak Yesus ke tempat yang telah ditentukan oleh hukum Tuhan. Seperti yang tertulis dalam Taurat Musa, setiap anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Melalui ketaatan kepada hukum Tuhan, kita menemukan jalan untuk menyembahnya. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita berada di Yerusalem kehidupan kita, seperti Simeon yang penuh rindu akan penghiburan bagi Israel, kita juga menantikan kehadiran Tuhan dalam setiap langkah hidup kita. Roh Kudus hadir dalam hidup kita, membimbing dan memimpin kita pada setiap detik. Sebagaimana Simeon, kita diajak untuk datang ke bait Allah, tempat di mana kehadirannya nyata dan mendalam. Simeon, seorang yang benar dan saleh, menangkap momen yang penuh keajaiban saat anak Yesus dibawa masuk ke bait Allah. Begitu juga dalam hidup kita diundang untuk merenungi setiap detik kehadiran Tuhan melalui kepatuhan dan kerinduan yang tulus. Kita dapat menyaksikan anugerahnya dalam kehidupan kita. Simeon dengan mata yang penuh keimanan bersyukur karena melihat keselamatan yang datang dari Tuhan. Dalam keseharian kita, mari membuka mata hati kita untuk menyadari kehadiran kasih dan penyelamatan yang terus-menerus Tuhan berikan. Terang itu bukan hanya bagi satu bangsa, tetapi untuk semua bangsa, menyinari jalan hidup kita, sebagaimana Yesus dan Maria yang merasa heran, seringkali bingung dengan rencana Tuhan dalam hidup kita. Namun, mari kita percaya bahwa setiap langkah yang diambilnya memiliki tujuannya sendiri. Simeon memberkati mereka, mengingatkan bahwa anak ini akan menjadi tanda perbantahan. Dalam hidup Kristen kita mungkin mengalami perbantahan dan ujian, tetapi anak Yesus tetap menjadi sumber kekuatan dan damai sejahtera. Melalui penderitaan, kita dapat menjumpai kebenaran dan memperkuat iman kita. Hana, seorang nabi perempuan yang setia beribadah, memberikan teladan kepada kita. Dalam segala fase kehidupan, mari kita tetap teguh dalam beribadah, berpuasa, dan berdoa. Ketenangan Hana dalam pengabdian selama 84 tahun menunjukkan kesetiaan yang luar biasa, mengajarkan kita untuk hidup dengan tekun dalam kasih Tuhan. Melalui kisah ini, kita diajak untuk merenung tentang pengharapan, pengorbanan, dan kehidupan doa. Bagaimana kita seperti Simeon dan Hana dapat mengenali kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita? Bagaimana kita menyambut terang keselamatan dalam setiap langkah hidup kita?
Mari kita belajar dari Maria dan Yusuf yang menerima segala keheranan dengan hati yang tunduk dan taat. Kiranya kita dapat mengambil inspirasi dari kegigihan Hana dalam beribadah, bahkan dalam segala keterbatasan. Semoga kita menjadi saksi terang keselamatan bagi sesama, membawa damai dan kasih karunia Allah kepada dunia yang membutuhkannya. Tuhan memberkati kita. Amin. Gloria